Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Purnamasari, kelas 5A, jurusan Teknologi Pangan Untirta. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan pangan. Baik, di sini saya akan sedikit membahas mengenai video inspirasi wirausaha yang akan saya tayangkan dan kita nonton bersama-sama. Kita langsung aja ke videonya. Nah, kita udah langsung masuk ke awal videonya. Oh iya, jadi pada saat tayangan pertama di video ini ceritanya dia memiliki sebuah konflik di mana konflik itu dia harus melunasi biaya ujian semesternya sebesar Rp850.000. Kita lanjut ke videonya. Jadi di sini dia bukan melihat tapi menemukan pamflet atau selebaran gitu. Jadi pamfletnya itu tentang GKN. Nanti saya akan bahas di akhir video yang kita tonton ini ya. Di sini dia melihat banyaknya orang yang melakukan wirausaha. Mulai dari yang sekolah SMA dan S1. Ada pertumbuhan pelaku usaha dari perkotaan dan pedesaan. Di sini pun sudah ada grafiknya. Kasih lihat data-datanya. Pertumbuhan pelaku usaha baik laki-laki maupun perempuan. Datanya juga ada. Jadi kayak naik turun gitu grafiknya. Nah, di video ini dia berpikiran untuk melakukan atau menciptakan peluang usaha sendiri. Dan ketika selesai dia berpikir itu datang temannya yang mengajak untuk bermain game. Tapi akhirnya dia menolaknya. Oh, ini sudah di rumahnya ceritanya. Di sini dia sudah berpikir untuk menciptakan peluangnya sendiri. Nah, setelah itu dia pergi untuk melakukan pelatihan wirausaha. Nah,
Nah, kemudian setelah dia melakukan pelatihan wirausaha itu, dia mencoba untuk membuka peluang itu berupa usaha kopi gitu. Tapi di sini dia belum mendapatkan pelanggannya. Dan tiba-tiba aja hujan turun. Ini hambatan ya teman-teman. Kemudian ada angin kencang. Dan semuanya jadi berantakan karena angin kencang itu. Di sini dia melihat seekor kecoa yang diinjak dan terbawa angin, tapi dia tetap kerja keras, gigih untuk mendapatkan serpihan donat gitu, atau potongan donat gitu. Dari kejadian ini dia semangat lagi untuk memulai usahanya. Hingga pada akhirnya ada seorang pelanggan yang mencoba usaha kopinya ini. Dan usaha kopinya ini ternyata enak. Dan mulai banyak datang pelanggan. Sehingga dari usaha yang tadinya kecil, dia mampu menciptakan kedai kopi sendiri dan yang cukup besar. Nah, itu tadi videonya, video inspirasi wirausaha. Kira-kira kewirausahaan itu apa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, jadi kewirausahaan itu adalah sebuah proses mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi, yang bertujuan agar bermanfaat bagi orang lain dan memiliki nilai lebih. Terus hubungannya dengan pangan apa? Nah, wirausaha kan banyak bidangnya, tidak cuma dengan pangan. Tapi untuk video kali ini kita akan membahas wirausaha di bidang pangan. Nah, wirausaha di bidang pangan adalah kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri dalam melihat dan mengejar peluang bisnis di bidang pangan. Lalu, menyatukan berbagai pemikiran untuk mengambil keputusan yang tentunya untuk mendapatkan keuntungan sehingga tercapai keberhasilan. Terus di video tadi ada GKN. GKN itu apa sih sebenarnya? GKN atau Gerakan Kewirausahaan Nasional adalah sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan populasi wirausaha Indonesia. Nah, GKN ini sendiri dimulai pada tanggal 2 Februari tahun 2011 loh teman-teman. Lalu, untuk merealisasikan GKN ini, maka pemerintah membuat banyak kegiatan seperti ada seminar, pelatihan, dan peminjaman tanpa bunga. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, jumlah angkatan kerja selalu mengalami kenaikan. Angkatan kerja tahun 2016 tercatat sekitar 127.670.000 orang dan 120.650.000 orang terserap tiap tahunnya. Ini berarti 7.000 lebih angkatan tidak terserap. Di mana 41.720.000 orang bekerja di sektor formal dan 78.930.000 orang bekerja di sektor
informal atau UKMM. Dengan kata lain, lebih banyak orang memiliki wirausaha. Nah, dari video tadi dapat kita lihat berdasarkan data wirausaha menurut pendidikan tahun 2016, pelajar berusaha sendiri lulusan SMA itu sekitar 15,8%, dan pelajar berusaha sendiri lulusan S1 itu sekitar 3,47%. Bahkan wirausaha sendiri itu bisa dilakukan dimulai sebelum jadi sarjana. Kemudian untuk pertumbuhan pelaku usaha itu ada beberapa bagian. Ada yang berdasarkan umur dan tempat tinggal. Dari video tadi sudah jelas ada grafiknya. Ada data yang perkotaan dan ada data yang pedesaan. Umur untuk melakukan wirausaha itu dimulai dari umur 15 sampai 60 tahun. Untuk berdasarkan umur dan jenis kelamin, ada laki-laki maupun perempuan. Umurnya pun sama, dimulai dari umur 15 tahun dan umur 60 tahun. Nah, teman-teman, ketika kita akan melakukan wirausaha, kita harus berani mengambil risiko, melihat peluang, disiplin dan fokus, memiliki ide kreatif, percaya diri, memiliki keterampilan, kemudian melakukan pelatihan wirausaha. Nah, dari situ kita mampu menciptakan peluang. Oh iya teman-teman, jangan salah, jangan berpikiran kalau misalnya ketika kita melakukan wirausaha itu akan berjalan mulus. Tidak. Ketika kita akan melakukan wirausaha, tentu akan banyak sekali kita mengalami hambatan, halangan, dan rintangan. Dari kejadian-kejadian seperti itu, di situ kita dituntut untuk selalu berkonsisten. Apakah kita akan tetap lanjut dalam wirausaha itu atau malah kita berhenti di situ sehingga kita tidak bisa mencapai kesuksesan. Dalam berwirausaha juga kita dibutuhkan yang namanya pantang menyerah, terus berusaha dan bekerja keras. Seperti yang dikatakan oleh Yasa Singgi, sukses itu bukan soal umur. Sukses itu bukan soal modal besar atau bahkan pintar di kelas. Karena sukses datang dari kerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat, dan sikap yang baik. Dari video tadi yang sudah kita tonton, dapat kita ambil pelajaran atau misalnya dapat kita ambil maknanya, bahwa ketika kita memiliki keinginan atau misalnya kita memiliki niat untuk melakukan sebuah peluang usaha, maka kita harus berani mengambil risiko tersebut dan kita harus fokus. Seperti contoh yang di video tadi, ketika dia memiliki keinginan untuk berwirausaha, datang seorang temannya untuk mengajak dia untuk bermain atau bisa dikatakan dengan warawiri. Tapi dia akhirnya kembali mengingat niat dia untuk melakukan sebuah wirausaha, sehingga dia menolak ajakan temannya itu dan kembali fokus untuk melakukan niat awalnya melakukan usaha. Untuk mencapai kesuksesan yang terpenting adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang dilakukan pesaing Anda. Dan perjalanan menuju sukses tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Tetapi perjalanan ini harus Anda lakukan sendiri. Dimulai dari sekarang. Nah, itu tadi videonya. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah sudah siap untuk menciptakan peluang usaha sendiri? Yuk kita sama-sama untuk menciptakan peluang usaha sendiri. Mungkin hanya itu video dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.